Ya. Tadi nggak Bang? Nggak apa-apa, Pak. Pak Adi. Yamamaku mayang bhagawantang saranang kata. Bareng-bareng boleh, bareng-bareng juga boleh. Ya. Andamayang pucak cakang karo masih. Yamamaku mayang bhagawantang saranang kata. Yono bhagawa sattha yasajamayang bhagavato dhammang rojema ime isakare bilang bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang lagi pujayama. Di sana aja, di sana, di sana. Awas. Ya. Nah, ya. Nah. Ini tamannya raja. Pangeran Jeta itu namanya pangeran itu kan siapa? Pangeran, anaknya raja. Ya. Oh, bukan kurang dikit. Itu ini semua pintu gerbang, area untuk pintu gerbang itu enggak sedikit. Area pintu gerbang itu enggak dijual. Jadi enggak dijual. Dia menggunakan uang yang didapat dari Anatapindika itu untuk bangun gapuronya. Selain tanahnya enggak dijual, dia gunakan uang yang dia dapat itu untuk bangun gapuro per pintu gerbang. Semua yang sekitar berapa? 6 kilometer ya? Wah, saya nggak tahu nih. 6 kilometer itu.
setengah yojana. Luas Apa? setengah yojana ya? Bukan. Jadi 16, 600 meter. 12, kemudian 8, itulah 8 kilometer. Tapi sekarang tinggal sisa 4 kilometer. Yang sekarang ini. Yang di sini. Iya. Baik, mari kita bernamaskara lebih dulu. Sama-sama saja. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Akan sama-sama mengulang salah satunya Manggala Sutta, karena Manggala Sutta diturunkan oleh Sang Buddha di tempat ini. Makanya Citawana, yaitu tempatnya. Citawana Arame Anantap Indikasa. Kemudian beberapa kejadian antara Buddha Jaya Mangalagata, 8 kejadian ya, di antara itu ada yang kejadiannya juga di kawasan ini. Karena itu nanti kita akan ulang juga selain Manggala Sutta juga Buddha Jaya Mangalagata. Andamayang Buddhasa Bhagavato Bubabagana Makarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang Microphone off. gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Microphone 1. saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Microphone off. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Power off. Arahang Samma Sambuddho Power on. Bluetooth mode. Sarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadam Hasarati Sattva Dewa
The mark of 1. สวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโก The mark of off. เอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวหิตาโพวิญญูหิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสอุปกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยกากิเนโยอัญจลิกรณีโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสะอินาติเมสารนังอัญญาบุตโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพดานาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพดานาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพดาอันดมายังมังกลสุตังปัตนามาเสวังเมสุตังเอกังสมัยยันภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเจตวันเนอนันตปินดิคัสสะรารังอัตโตอัญญตระเทวตาอภิกันตายะรัตติยาอภิกันตวันนาเกวลกัปปังเจตวันโอภาเสตวาเยนะภะคะวะเตนุปัสสังฆามิอุปสังฆามิตวะภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตตาสิเอกมันตังทิตาโคสาเดวตาภะคะวันตังกัตถายะอาจจบาสิบาหุเดวามนุสสาจามังคลานิอจินตยุอารังธรรมานาโสทานังโรหิมังกลมุตตมังอาเสวนาจะบาลานังปันติตานังจะเสวนาปูจาจะปูจานิยานังเอตัมมังกลมุตตมังปฏิรูปะเรสวาโสจาภูเบจักตปุญญตาอัตตสัมมาปณิดิจาเอตัมมังกลมุตตมังปะหุสัจจันตสิปัญจวินัยโยจัสสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอกัมมังกลมุตตมังมาลังจตุอุปาทานังพุทธา
tafsir tentang kemenangan sempurna. Dalam buku Parita Panduan ini berada pada halaman 9 dan 40. Andamayang Jaya Manggala Gatang Namase Ahum Saham Samabim Etasayudantang Bime Kalang Utitakur Asase Namarang Dana Didam Avidina Citawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Malakire Kamaviyo Citasa Barakting Gorang Mana Lawakama Kamata Dayakang Kanti Sudanta Vidina Citawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Malagiri Gajawarang Atimata Bhutang Dhawan Ija Kamasani Wasudarunantang Metam Buse Kavidina Citawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Ukitaka Gamatiha Tasudarunantang Dhawantiyo Janapatang Gulimalawantang Iti Pisang Katamano Jitawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Katwa Naka Tamudarang Iwagadiniya Cinta Yaduta Wacanang Janakaya Maje Sante Naso Mavidina Citawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Sacang Wihaya Matisa Cakawada Ketung Wada Biro Pitamanang Adianda Butang Panya Padi Pajalito Jitawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Nando Power off. Jagang Vidudang Mahiding Ote Nate Rabu Jage Power on. Bluetooth mode. Itu Pake Sawidina Citawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Dukkha Aditi Bujage Nasudata Hatang Brahma Visu Dijutimi Dibaka Vidanang Nyana Kade Navidina Citawa Munindo Kante Jasa Bhavatute Jaya Manggaladang Eta Pituta Jaya Manggala Attagata Yo Wacano Binadine Sarate Matandi Hitwa Nane Kavivida Nicupatawani Mohang Sukang Adigame Yadaro Sabanyo Andamayang Brahma Wiharang Paranang Namase Ahang Sukito Homi Medo Homi Avero Homi Avyapajo Homi Aniho Homi Suhihatanang Pariharami Sabbe Satta Suhita Hontu
kalyanang wa papakang wa tasadaya do bhavisami ewang amwehi abinhang bacawe kitabang Andamayang ewata uyojana katang atnamase Dukkhapatta jani dukkha bhayapatta jani bhaya sokapata jani soka hontu sabe bebamino etawata ja'amehi sampatang punya sampatang sabe dewa numodantu sabba sampati siddhya danang dadantu sadaya silang rakantu sabada Aravata virata hontu gacantu dewata gata sabbe buddha balapata pacekanan jayang balang arahantanan tatejena rakang badami sabbaso ya dewata santi viharawasini upekare bodhikare tahing tahing adhamma dannena bhavantu pujjita sotring karunteta vihara mandale teraja majanawa kaca bhikkhavo saramika dhanapati upasakang Kammaca desani kammaca istara Sambana buddha sukita bhavantu te Jala pujaye bija anda sambhavang Samseda janta attawo papatika Miyani kang dawang warang pacetate Sabepi dukasa karontu sangkayang Padu cirang satang dhammo Dhamma darang cak utelang Sanggo hontu samagoa ataya cahitai amhera kanduka dhammo sabebi dhamma carino buddhing sama puniyama dhame arya pavedite sadu 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 Enggak lanjut bicara Bante. Lanjut bicara. Ya, napa mawon terkait citawana mriki. Baiklah, pagi ini kita berada di yang namanya Vihara Cetawana atau Cetawana Arama. Saya pernah mendengar juga uraian bahwa Arama itu hutan buatan. Jadi hutan yang dibuat, hutan yang didesain, hutan yang dirancang, sehingga bisa
memasukkan unsur-unsur estetika, artinya seni keindahan, unsur etika, seni kepatutan, budi pekerti yang luhur, ketaatan, kemudian seni dogma, yaitu unsur menumbuhkan rasa disiplin, penuh hormat, penuh rasa tanggung jawab. Itulah dogma. Makanya dogma satu hal yang kadang-kadang tidak berdasarkan nalar. Kadang-kadang tidak masuk nalar, tidak masuk akal. Dan itulah yang membuat seseorang menjadi taat, menjadi patuh, menjadi disiplin, menjadi penuh rasa hormat. Dan itu memang kadang-kadang di lingkungan Buddhis, masyarakat Buddhis Indonesia, apalagi orang Theravada, belum apa-apa sudah menyatakan Buddhis itu anti dogma. Semua serba logika. Power off. Power on. Bluetooth mode. Dan itu pernyataan sejak saya belum menjadi samanera, belum menjadi biku. Masih sebagai umat Buddha. Para pemimpin kita selalu dan sering mengatakan bahwa Buddhis itu anti dogma. Semua serba logika. Dan itu berkepanjangan. Sama saya jadi samanera, jadi biku pun juga sering mendengar kata-kata itu. Sehingga ketika ada orang yang menyatakan satu kata dogma, langsung dinyinyiri. Akibatnya apa? Rasa disiplin, tanggung jawab, penuh hormat, menjadi hilang. Memang logikanya pinter, tapi keyakinannya tidak kuat. Karena itulah ketika Arama dibangun, selain memasukkan unsur seni keindahan, seni ketaatan, seni tanggung jawab, penuh hormat, kedisiplinan. Baru meningkat yang keempat. Kalau keindahannya sempurna, budi pekertinya sempurna, taatnya sempurna, menjadi orang yang cerdas, berwawasan luas, tetapi sikapnya luas. Ada orang yang wawasannya luas tapi tidak luas. Ada orang yang luas tapi wawasannya tidak luas. Prinsipnya tegas, sikapnya tidak keras. Itu semua buah dari unsur indah, unsur patut, dan unsur disiplin. Dan itulah yang menurut saya benar. Salah satu yang dimasukkan dalam merancang sebuah arama. Jadi arama adalah tempat yang dirancang sejak awal. Masuk unsur estetika, etika, dogma, dan doktriner imajiner. Boleh pikirannya berimajinasi tanpa batas. Tapi tiga kakinya sudah cukup kuat. Imajinasinya indah, imajinasinya terkendali, dan imajinasinya penuh disiplin tanggung jawab. Dan inilah yang sering kita sebut, kita ulang, kita baca, di mana kalau kita mengulang, Ewami sutang, ekang sama yang begawa, sawatiyang biharati citawane ananta pindikasa arame. Nah, yang saya dengar, yaitu yang dimaksud tempat ini.
Suatu ketika Sang Begawa tinggal di hutan Jeta, Arama, yang dimiliki bersama dengan Ananta Pindika. Oleh karena tempat ini makmur, orang yang terpelajar, memenuhi syarat untuk tinggal para biku dengan aman, nyaman, maka Sang Buddha menjadi banyak menyelesaikan bahasanya di tempat ini. Juga para bante yang lain. Karena masa-masanya lama, atau sering, atau berkali-kali, sehingga hubungannya dengan masyarakat dekat dan cukup mendalam. Yang menambah Sang Buddha menjadi tambah dikenal dan semakin terkenal, juga berkaitan dengan kejadian-kejadian yang besar, sungguh menarik perhatian. Yang beberapa kejadiannya dihimpun, disusun untuk dikenang dan diulang-ulang, seperti tadi dalam Jaya Manggala Gata. Kalau disalah kejadian peristiwa Anggulimala juga di tempat ini. Nah, menurut Bante Santa, kejadian tentang Anggulimala juga di tempat ini. Cinca juga di tempat ini. Jadi banyak orang yang cemburu, banyak orang yang merasa kalah, pamor dengan Sang Buddha. Maka mereka mencari cara, baik secara pribadi atau secara bersama-sama massal, membuat atraksi-atraksi yang intinya maunya menjatuhkan nama Sang Buddha. Akan tetapi dengan cara seperti itu justru malah Sang Buddha semakin dikenal dan semakin terkenal. Karena usaha-usaha yang mereka lakukan itu tidak tembus, tidak berhasil, tidak mampu mengungguli, tidak mampu mengalahkan apa yang dialami oleh Sang Buddha. Itulah makanya tempat ini menjadi populer. Oleh karena Sang Buddha sering melakukan bahasa di sini, begitu selesai masa-masa, Sang Buddha melanjutkan perjalanan kembali berkelana membabarkan dharma ke berbagai penjuru. Nah, ketika Sang Buddha menyampaikan kepada masyarakat bahwa Sang Buddha sudah selesai masa-masa, akan kembali melakukan perjalanan pembabaran dharma ke berbagai tempat. Banyak umat yang bersedih karena merasa ditinggalkan Sang Buddha, ditinggal Sang Buddha. Nanti lama tidak ketemu Sang Buddha. Ada sesuatu yang hilang. Bahkan banyak yang mengajukan permohonan kalau bisa Sang Buddha tidak pergi dari tempat ini. Tapi Sang Buddha harus membabarkan dharma ke berbagai tempat. Untuk itulah kemudian ada cara yang diberikan oleh Sang Buddha agar masyarakat tidak merasa kehilangan, yaitu Sang Buddha menyarankan kepada Bante Ananda untuk membibit pohon Bodhi yang dari Bodh Gaya.
kemudian dipetik. Apakah caranya dengan dicangkok atau dengan bijinya pada waktu itu? Dengan bijinya. Tumbuhannya itu untuk ditanam di tempat ini. Dan itulah penyemaian atau pembabaran pohon bodhi pada awal-awalnya. Selain yang ada di Bodhgaya, kemudian juga ditanam di tempat ini. Sehingga pohon bodhi itu juga disebut menjadi Ananda Bodhi ya. Tempatnya di ujung sana, nanti kita bisa ke sana. Dan itu ada kejadian yang ajaib, ini selipan saya. Sebelum melanjut ke yang lain. Karena pohon bodhi selain dibawa ke Jetavana ini juga dibawa ke Silangka. Pada zaman Raja Asoka, itu sudah 300 tahun sesudah Sang Buddha. Karena Raja Asoka itu menjadi misioner penyebaran Buddha Dharma keluar dari India. Oleh karena dia seorang raja, maka koleganya, teman-temannya, kenalan-kenalannya juga seorang raja. Dari sanalah Raja Asoka menawarkan kepada teman-temannya, kenalan-kenalan raja. Power off. Power on. Bluetooth mode. Ini loh, ada ajaran yang sungguh baik, sungguh mulia, tiada duanya. Saya baru menemukannya. Saya sudah merasakan manfaatnya. Sungguh menyenangkan, menenangkan, menyehatkan, menguatkan, menenteramkan, mendamaikan. Yang kalau Raja Asoka ini menengok pada latar belakang sejarahnya, dia seorang yang cukup mempunyai perjalanan apa namanya? Secara politik selain kejaman, selain beringas, yang halus apa ya? Ambisius. Ya, ambisius. Kalau rakyat ya komandos gitu kira-kira. Bahkan dengan tangannya, dengan perintahnya, dengan sabdanya itu harus menelan kurban sampai berbanyak-banyak jiwa manusia. Tapi begitu mengenal Dharma ini, beliaunya bisa menggantikan dengan semua kesan-kesan lamanya itu. Ini seperti orang trauma. Orang trauma itu tidak bisa sembuh kalau belum mendapat ganti kejadian yang lebih kuat, lebih mendalam. Makanya ada penanganan pasca bencana alam, kemudian ada penyembuhan. Itu tujuannya adalah mengganti rasa trauma kepada siapapun. Saya pun juga punya pengalaman-pengalaman trauma. Dan akhirnya bisa terganti sama sekali karena mendapatkan kesan yang lebih unggul, lebih tinggi nilainya, lebih menghibur, lebih menguatkan, dan lebih menenangkan. Begitulah kesan Raja Asoka ini. Maka menawarkan kepada kolega-koleganya. Sehingga dalam sejarah perkembangan Buddha Dharma di dunia ini, Buddha Dharma keluar dari India pada zaman Raja Asoka. Semula memang sudah berkembang di 9 kerajaan, tapi masih wilayah India. Zaman Raja Asoka inilah agama Buddha keluar dari wilayah India. Dikisahkan ke dunia selatan, yaitu Sri Lanka kuno, dunia barat Yunani kuno, dunia utara timur Tiongkok kuno, mungkin juga Nusantara kuno. Yang saya selalu mengulang-ulang bahwa agama Buddha masuk ke Jawa kuno itu, Nusantara kuno, Pranusantara,
200 tahun sebelum Masehi itu sebenarnya Raja Asoka ini yang membawakan pada zaman itu. Meskipun sebagian orang datang keluar dari India, datang ke Pulau Jawa, itu dalam rangka eksodus pasca perang Kalingga. Tapi dari sanalah agama Buddha sampai ke Jawa. Sehingga saya sering mengulang ada Pranusantara, kemudian Nusantara kuno, Nusantara baru, dan sekarang akan menuju ke Nusantara modern, ibu kotanya di IKN. Nah, yang menarik kembali ke pohon Bodhi, selain ditanam di Citawana ini, juga ditanam di Silangka pada zaman Raja Asoka sebagai taliase atau apa ya, selain taliase kemarin dibahas apa itu, dibawakan untuk sahabatnya yaitu Raja Dewanampiatissa. Dibawa oleh Bhikkhuni Sanghamita, dicangkok, dimasukkan ke kendil emas sebagai bonsai, kemudian ditanam di Anuradhapura, dan pohon itu sampai sekarang masih ada. Bahkan pohon itu sekarang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai pohon ajaib tertua di dunia. So, pada tahun 2000 kejadiannya adalah pada tanggal 27 Desember tahun 2000 di Silangka kena badai yang sangat besar dari pantai timur menembus ke pantai barat. Semua yang terjang luluh lantak. Akan tetapi begitu badainya reda, ada satu pohon yang tegak, lurus tanpa cedera. Dan ternyata itulah pohon Bodhi yang berasal dari Buddha Gaya, dibawa ke Silangka pada zaman Raja Asoka dan Dewanampiatissa, kemudian ditanam di sana. Pohon itu hingga sekarang belum pernah mati. Meskipun yang di Buddha Gaya itu sudah pernah mati. Yang kita lihat sekarang ini, kalau tidak salah, itu tanaman yang ketiga. Yang pertama mati, kemudian tunas, kemudian dipenggal oleh zaman perang, kemudian nanam lagi yang sekarang dijaga dengan sangat hati-hati. Dan di Silangka yang belum pernah mati. Dari Silangka di bawah balik, sehingga masih turunannya yang berkesinambungan darahnya. Nanti satu waktu kita bisa ke Silangka melihat pohon itu, dan sekarang di Silangka itu dijaga, tidak boleh orang mendekat, setiap hari dikontrol oleh seorang dokter pohon, apa namanya? Ya, dokter pohon. Apa? Taksologis. Nah, itu ada di Silangka. Sehingga dalam sejarah penyebaran atau turunan pohon Bodhi yang dari Buddha Gaya yang dipakai sendiri oleh Sang Buddha itu ada di Citawana ini, dan yang kedua ada di Silangka. Dari sana kemudian kemana-mana, termasuk yang ke Indonesia juga dari Silangka, dibawa oleh Bante Narada tahun 1955. Itu pada era sekarang. Tapi era sebelumnya nampaknya juga sudah ada. Meskipun itu benar atau tidak, sama atau tidak, tapi di kawasan situs Majapahit yaitu Mojokerto, sepanjang jalan itu banyak yang pohon itu juga serupa dengan pohon Bodhi. Di Lombok juga ada. Jadi ada di beberapa tempat. Yang menjadi menarik, pesan Sang Buddha kepada Bante Ananda. Ananda, lakukan itu dan beritahukan kepada umat, kepada masyarakat, pohon Bodhi yang dulu digunakan sendiri oleh Sang Buddha di Buddha Gaya, sekarang ada di sini. Sehingga
Kalau nanti Sang Buddha sedang tidak ada di tempat, dengan memandangi pohon bodhi ini, kita terhubung secara IT online spiritual. Disinilah Sang Buddha dan itulah Sang Buddha. Maka kalaupun Sang Buddha sedang tidak ada di tempat, dengan memandangi pohon bodhi itu sama rasanya dengan ketika kita memandang Sang Buddha. Dan itu juga terjadi masa kini pada orang yang kita kenal dengan baik. Biasanya kalau tidak ketemu secara verbal, secara fisik, bisa menggantungkan dengan simbolik-simboliknya. Ada sesuatu yang diberi oleh Bandit Dhammadiru. Meskipun Bandit Dhammadiru tidak ada, dilihatin saja. Ini kok kayak mirip Bandit Dhammadiru, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehubungan dengan pohon bodhi ini, yang di Jetawanga ini, saya juga punya pengalaman. Waktu datang ke sini yang pertama, tahun 1994 itu. Memang ini sering saya sisipkan kalau saya bercerita. Karena Power off. beberapa ahliwan Power on. Bluetooth mode. beberapa ahliwati dunia bercerita. Cerita yang jujur, meskipun pendek, tapi itu asli. Itu adalah cerita pengalaman sendiri. Biasanya orang cerita kecopetan. Meskipun tidak panjang. Itu biasanya asli. Dan itulah kemudian seperti salah satunya yang pernah saya baca. Dalam energi juga mengatakan pengalaman pribadi adalah harta kekayaan yang sejati. Meskipun di dunia ini banyak orang ribut, saling berebut, merebutkan nama, merebutkan pangkat, merebutkan kedudukan, merebutkan harta. Tapi ada satu yang tidak bisa diperebutkan, yaitu pengalaman pribadi. Nah, jadi kalau ada orang bercerita pengalaman pribadi, ya itu memang hartanya. Dia tidak punya apa-apa sekalipun, dia akan punya pengalaman itu. Dan biasanya hal seperti itu sering diulang. Karena para ilmuwan juga mengatakan bahwa hidup itu 80% hasil pengulangan. Ulang. Kita sendiri mungkin juga merasakan. Apa yang kita alami ini adalah 80% mengulang-ulang. Pidato 1 jam. Itu katanya yang ngulang-ulang aja. Dan berapa kali, dengan berapa kali, dan seterusnya. Hanya ini tidak semua mencapai. Begitu juga hidup. Dan itulah sifat dasar dari pengalaman hidup setiap orang, setiap individu. Mungkin saya sudah pernah menceritakan itu, ini yang kedua cerita saya. Karena yang tahun 2008, saya menceritakan juga di tempat ini. Tapi selebihnya saya tidak pernah cerita. Dan ini saya akan ceritakan. Pengalaman itu tahun 1994. Ketika di sini, saya akan ulang lagi. Tempat ini belum direnovasi. Sehingga tempatnya tidak seindah ini. Batasnya pun belum kelihatan. Di sekitarnya ini masih rumput semak belukar. Lalu nginepnya kita juga di kota sana. Itu namanya, itu saja homestay yang masih banyak kecoa itu.
Nah, sampai di sini sudah sore hari. Sehingga berkunjungnya ke sini hanya sebentar. Karena waktunya tidak bisa lama oleh sang penjaga. Setelah kembali ke penginapan di sana, mereka pada selesai makan malam. Saya bertanya-tanya sana sini. Apakah boleh kalau malam ini kembali berkunjung ke sana? Artinya kembali ke tempat ini. Dan simpulannya adalah tidak boleh. Meskipun belum ada pagar keliling, tapi sudah dijaga. Tapi pintunya bukan di sini. Kalau tidak salah pintunya masih di sini apa di sana? Ya depan Wihara Silangka di mana? Ya. Karena ada satu-satunya Wihara Silangka, Wihara kuno di sana. Karena di tempat-tempat ini yang lebih dulu mendiami itu adalah Silangka. Dari semua yang kita ajak bincang-bincang itu hanya satu orang yang respon. Namanya Pak Wondo dari Tegal. Barangkali ada yang ingat, Banti Gutak barang ingat. Tapi sekarang sudah mendiam. Namanya Pak Wondo. Dan Pak Wondo setuju sama maunya dengan saya. Tapi tidak boleh malam ini mau pergi. Bayangan saya kalau malam itu bisa pergi ke sini, bisa meditasi, wah kayak apa ya? Heningnya. Tapi tidak boleh. Dan akhirnya kita menawar bagaimana kalau kita besok pagi. Rombongan dan pimpinan mengatakan tidak bisa, besok pagi kita sudah harus melanjutkan perjalanan. Jam 9 kita sudah harus keluar dari hotel ini. Jam 9. Baiklah. Akhirnya saya dengan Pak Wondo itu minta izin. Pagi akan kembali ke tempat ini lagi. Yang penting jam 9 sudah siap di hotel untuk berangkat selanjutnya. Akhirnya diizinkan. Pak Wondo akhirnya mencari informasi, mencari kendaraan dan dapatlah kendaraan sewaan umum yaitu Jeep Willys papasan perang dunia 2. Meskipun bisnya itu sudah tidak ada kapnya, Jeepnya itu, tapi itulah yang dipakai transportasi satu-satunya zaman itu dari penginapan di luar sana. Akhirnya jam 4:30 kita berangkat ke sini. Jam 4 dari penginapan sampai di sini jam 5. Pintu masih tutup, gelap, gulita, dan tidak ada satupun orang yang ada di sana. Lalu 2 orang saya dengan Pak Wondo ini lingak-linguk bagaimana ya? Dipager, dipalang. Jadi berarti itu tidak boleh masuk ke lingkungan ini. Tiba-tiba orang dari wihara ini ada 1 orang bawa sapu. Terus dia nanya, dari mana? Pak Wondo, saya dari Indonesia. Saya pengen tahu caranya bagaimana caranya bisa masuk ke tempat ini. Orang yang bawa sapu ini kok begini jawabnya? Baik, saya sampaikan dulu kepada Bante yang ada di sini. Dan akhirnya Bante itu keluar. Kemudian kita ditanya dari mana? Dari Indonesia. Bante itu menanya, Indonesia, kamu kenal Biku Panyawaru? Kenal Bante. Pak Wondo langsung mengaku, saya muridnya Bante. Dan akhirnya dibawa masuk ke masalah, kemudian dialog sebentar, menyampaikan maksudnya. Akhirnya oleh Bante itu diantar ke tempat ini. Nah, kamu masuk di sini.
sudah diizinkan. Bantenya kembali ke biara, saya berdua dengan Pak Wonto masuk ke di bawah pohon bodi itu belum ada pagernya zaman itu Pak. Masih di tanah. Jadi belum ada pagernya, belum ada seperti sekarang ini. Kemudian berdua ini di sana dengan Pak Wonto, kita sudah sampai di sini. Kita baca parita ya Pak Wonto dan meditasi ya Bante. Oleh karena dulu dalam riwayat Manggala Sutta diturunkan di tempat ini, maka nanti kita baca Manggala Sutta ya Pak Wonto ya Bante. Ya ngengong baca parita sampai Manggala Sutta. Dan kemudian meditasi. Sudah ada tatakan foto begini Pak, tapi belum besar. Hanya di satu sisi. Sekarang kan sudah besar sekali. Hanya satu sisi mungkin 1 meter berapa. Hanya ada itu. Kemudian disenteri, dibersihkan. Bersih sama sekali. Barulah kita baca parita. Saya posisi berdiri, Pak Wonto posisi berlutut. Ngengong sampai meditasi. Begitu jam 6 kita biar buka mata. Begitu biar buka mata, Pak Wonto yang melihat pertama. Loh Bante, ini apa ini? Apa tuh? Power off. Di situ Power on. Bluetooth mode. Ada benda baru. Seperti biji, seperti buah. Yang tadi tidak ada sama sekali. Bersih. Loh tadi kan tidak ada toh Pak Wonto. Iya Bante, sekarang ini apa ya? Jadi Pak Wonto itu liatin, diolak-alik begini. Dan dicik-cik bersuara. Icik-icik. Apa ya Bante ini? Lah ya, apa Pak Wonto? Lalu bagaimana? Ada Pak Wonto bawa. Udahlah, untuk Bante saja. Akhirnya diberikan saya. Jadi saya diminta untuk bawa itu. Dan saya bawa barang itu. Dah, waktunya selesai, kita kembali ke hotel. Melanjutkan perjalanan. Barang itu masih ada. Sampai tahun 2008. 94 sampai 2008. Ke sini. Sampai di sini siang hari. Karena waktunya juga tidak lama, karena diburu jam makan siang. Akhirnya kembali ke penginapan. Sebelum turun dari bus, saya bercerita sambil jalan lagi. Dan banyak orang yang pengen, barangnya kayak apa Bante? Barangnya kayak apa? Sebelum turun di bus, saya kasih buka sedikit. Lalu ada Ibu Mahayani, fotografer diamond dari Bali. Dia memang fotografer profesional. Dia foto. Nah, karena zaman dulu itu foto masih pakai film, harus nunggu cetak. Kalau sekarang ini hari-hari di foto tapi tidak pernah dicetak. Lalu selang berapa minggu, Bu Mahayani yang dari Bali memberitahu, Bante, itu foto yang dari Cetawana, yang siang hari itu saya sudah cetak Bante. Dan fotonya ini menarik Bante. Apanya Bu yang menarik? Ya cerita. Di foto itu ada cahayanya titik. Nah, kalau itu di zoom, menjadi gambar. Bisa kayak wajah yang ada mahkotanya, atau kayak pot bunga. Jadi tergantung nafsirnya. Kalau itu di zoom besar, dan akhirnya foto dicetak sama Bu Mahayani, dan fotonya dikirim juga ke Pondok Labu. Sekarang masih ada foto itu. Kalau pengen lihat, silahkan datang ke Pondok Labu. Free of charge.
FOC. Ojo. Dan itulah dapatnya dari Citawana di bawah Ananda Bodhi, tempatnya yang di sana. Dulu Growong. Sekarang bagaimana Pak? Ditempel Growongnya kayaknya. Semendik ditempel. Dulu masih Growong begitu Pak. Dan kemudian sekarang kenapa dibatasi? Yaitu riwayatnya sama dengan yang di Silaka. Karena kita ini kan mungkin ada juga yang bawa virus. Kalau sembarang orang pegang, sembarang orang virusnya bisa nular. Itu yang membuat pohon-pohon penting dijaga agar tidak terganggu oleh virus-virus yang asing buat kesehatan pohon itu. Dan itulah akhirnya Citawana ini menjadi salah satu tempat penting di dalam sejarah perjalanan Sang Buddha, juga agama Buddha di dunia. Memang pokoknya ada empat, tapi ada secondnya, ada turunannya, yaitu 4 lagi yang penting. Di antaranya apa Bante? 4 ini, Besali, Beluwana, satu lagi Nalanda, kalau tidak salah. Katanya 4 itu ada turunannya lagi, sehingga ada 14 tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha. Kemudian itu yang direstorasi, dibangun oleh Raja Asoka. Ada 14 tempat. Dan yang menarik, setiap bangunan itu selesai, Raja Asoka datang. Kalau sekarang istilahnya meresmikan. Dan ketika Raja Asoka meresmikan itu dengan cara memberikan pesan. Karena ini seorang raja atau presiden, namanya dekret. Itu adalah sabda raja, atau perintah raja, atau pesan dari raja. Dan konon ceritanya pesan-pesan itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Kalau daerah pertanian, ya yang ada hubungannya dengan pertanian. Kalau daerah perdagangan, yang ada hubungannya dengan perdagangan. Kayaknya juga ada 14 dekret Raja Asoka itu. Tidak tahu bukunya, pernah baca? Ada. Dan dari 14 itu yang paling populer, yang kemarin kita kunjungi di Besali, karena kerajaan yang sudah modern, yang sudah republik, dan di sana masyarakatnya sudah berkembang dan bercampur berbagai tradisi, budaya, juga agama. Maka Raja Asoka dekretnya adalah bagaimana membangun, membina, menjaga kerukunan antar masyarakat itu. Yang hingga sekarang masih dikenal itu loh, yang perintahnya barang siapa menghargai, menghormati keyakinan. Kalau sekarang diterjemahkan agama, tapi kalau dulu nampaknya orang. Jadi orang itu akan menjadi terhormat dan termuliakan. Tapi barang siapa menghina, mencela, merendahkan orang lain, keyakinan agama orang lain, sama dengan merendahkan, menghina diri sendiri, atau menghina keyakinan orang lain. Dan ini menjadi populer hingga saat ini. Meskipun tidak semua orang tahu, tidak semua ilmuwan juga mengerti, karena pernah saya diajak dialog lintas agama, berbicara tentang perdamaian. Saya menyinggung dekret ini, ada seorang dokter, tapi tidak Buddhis,
Selesai siaran ini dia tanya, memang barang itu ada ya Biku? Ada Pak. Sampai sekarang masih bisa dibaca. Kalau Bapak tidak percaya, kalau Prof tidak percaya, belikan tiket saya antar ke sana. Wah, terima kasih Biku. Saya baru dengar kalau barang itu ada. Loh, seorang profesor. Sampai saat itu belum tahu kalau sudah ada pernyataan perdamaian dari cara berpikir Buddhis sejak 200 tahun sebelum Masehi. Itulah sebabnya tempat ini menjadi salah satu kunjungan penting setiap perjalanan Dharma Yatra atau ziarah Buddhis atau napak tilas tanah suci Buddha. Tempat ini pasti tidak terlewatkan, mengingat kandungan yang ada di dalamnya begitu sangat penting, sangat erat, dan sangat padat isinya. Ketenangannya, keheningannya masih terasa hingga saat ini. Kalau bisa pergi ke tempat ini masih pagi, masih kabut, rasanya tidak seperti di dunia. Diselimuti kabut yang hening, yang suci, yang sunyi, yang damai, sepo, sepi, ing asamun. Dalmo menungso, satu kewan, kutu-kutu, walang atogo, jim setan, priprayangan, ilu-ilu, banaspati, gendruwo, tetean, semua sungkem sujud di tempat ini. Dan itu saya merasa. Terima kasih. Power off. Warisan dari Pak Hos. Nama sekarang ke Pon Budi. Ya, boleh. Sungkem.